Baik, kita tanya, apa yang kemudian menjadi momentum teman sekalian nanti dari Mas Ari, momentum kenapa sih kemudian meninggalkan dunia yang selama ini membesarkan, walaupun kemudian belum meninggalkan total, tapi kemudian arah atau narasi kehidupan dari teman-teman ini kayaknya makin lama makin kerasa, ya Allah deket banget sama Allah, padahal dulu itu kayaknya jauh banget. Nah, apa yang kemudian menjadi momentum kenapa kemudian memilih jalan hijrah? Silakan Mas Ari. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain amma ba'd. Assalamualaikum pemirsa Insert. Salah lagi saya. Salah terus. Oh, gini duduknya gini. Oh ya. Setajam. Itu beda. Oh, beda ya? Itu silet. Oh, silet. Untung pakai huruf E ya. Oh iya. Oh iya ya. Oke. Kalau A kan silat. Silat. Nah, iya, iya. Kalau pakai U sulit. Oh, sulit. Kalau O Sholat. Nah, Sholat. ya. Kita ngomong itu aja yuk. Ya, ngomong gitu aja. Ya. Iya. Waduh. Pertanyaannya apa? Kenapa meninggalkan itu ya? Ya. Oke. Momentum apa? Kenapa? Ya. Momentum atau kenapa nih? Ya sama aja. Sama aja lah ya. Why? Mulai. Dulu nih ya kehidupan saya dulu sebenarnya nggak ngawur-ngawur banget loh Bapak Ibu sekalian. Saya itu masih ingat ibadah loh orangnya. Saya jam 2 malam itu bangun sholat. 4 rakaat. Isya. Setengah jam sebelum maghrib buru-buru sholat. Boy, luar biasa. Asar. Dulu ingat sholat saya tuh. Ya kalau azannya jam 12 saya ingat ini pasti zuhur. Ingat. Gitu. Cuma nggak sholat, nggak langsung. Nah, sebenarnya baru setelah kita jalani berkarir, berumah tangga atau juga mungkin apa yang kita lakuin, semua itu ada polanya Mas. Jadi kalau kita mau sehat, misalnya mau sehat olahraga, mau gemuk ya banyak makan, mau pinter itu belajar gitu. Cuma ada satu pola, ada sesuatu yang nggak ada polanya nih. Satu nih yang nggak ada polanya, meninggal. Kapan aja bisa meninggal. Betul. Nah kepikiran setelah meninggal itu apa kan gitu. Mulai dipikir-pikir kemudian saya kepikiran nih, saya di sini nih dari mana, lagi ngapain, terus mau kemana, lah itu. Dari mana, udah lewatin tuh dari rahim kan. Di sini mau ngapain? Apa kerja doang gitu, habis kerja mati selesai. Terus mau kemana, udah mulai mikir kayak gitu, baru deh. Orang ngapain ngabisin waktu kerja gitu. Intinya pengen dapat uang, ya kan. Ketika dapat uang kemudian merasa bisa untuk meraih target kebahagiaan yang diinginkan. Nah, saya mau tanya nih sama Bapak Ibu sekalian. Kalau punya uang yang pertama mau dilakuin apa Bu? Apa? Haji. Ada lagi? Beli rumah. Nikah. Jalan-jalan gitu kan. Dulu kalau saya pikir, kalau saya udah kerja, ngabisin waktu saya untuk kerja, yang pertama dipikirin, pertama dulu ya namanya juga masih ya masa sulit ya, pengen beli rumah gitu kan. Pengen beli rumah, pengen beli mobil gitu. Ada lebihan lagi rezeki, ngajak keluarga jalan-jalan. Ada lebihan lagi rezeki, umroh atau haji. Jadi yang pertama A-nya itu beli rumah, ya properti, B-nya itu banyak jalan-jalan, keluarga, C-nya baru umroh gitu. Atau juga mungkin ibadah. Kalau pas dipikir-pikir, berarti skala prioritas kita tuh dari A, B, C. Yang ketemu Allahnya malah di C. Kalau ada sisa waktu, kalau sempet, kalau mampu, kalau gitu. Loh, kalau kita ketemu Allahnya sebelum kalaunya dapat, nah itu yang jadi masalah.
ketika A sama B-nya yang kita tumpukan, menurut saya itu sesuatu yang nggak bisa dijadiin pegangan, maksudnya Ustadz. Ibaratnya gini, kalau kita misalnya mau beli rumah, udah kebeli rumah, apa udah bisa tenang hidup? Belum menurut saya. Takut rumahnya kemalingan, takut rumahnya kebakaran. Kalau misalnya keluarga, sama keluarga, takut pasangan selingkuh, walaupun dia yang takut gitu ke saya. Gitu ya. Begitu. Kok fitnah banget rasanya. Oh iya. Orang nikah sama saya karena saya terpaksa. Wah. Namanya kan sejak menikah jadi Nyonya Ari Untung, dipanjangin Nyari Untung. Oh. Oportunis. Pemaksaan kan? Menikah karena karisma. Salam super ya. Bagaimana? Iya. Apa sudah tahu saya maksud? Iya. Nah, kalau yang ketiga itu, kalau ke Allah itu nggak pernah bikin kita gelisah, selalu tenang. Kalau kita tumpukan semuanya ke Allah ya, ibaratnya sesuatu ketenang itu malah sumbernya di situ. Menurut saya berarti saya merubah mindset pola pikir saya jadi CBA. Allah dulu, sisanya nanti pasti akan ngikutin. Jadi ibaratnya ketika diputar balik itu, wah kok malah lebih nyaman ya. Misalnya tiba-tiba rumah kemalingan, oh tenang masih ada Allah. Wah kerjaan gak jadi dapat, oh tenang. Kita nih hambanya Allah, Tuhan yang maha kaya. Jangan pernah ragu karena pasti kita akan diganti. Jadi hal seperti itu yang bikin saya setelah polanya dirubah, itu berubah. Rasanya lebih nyaman. Pernah ada waktu ada acara sharing seperti ini ditanyain, Mas Ari resepnya gimana keluarga kok bisa lancar-lancar aja? Wah saya gak punya resep. Resep saya cuma satu. Saya jalankan kewajiban saya sama Allah, Allah akan bereskan semua kehidupan saya di dunia. Wah, luar biasa. Amin. Allahu Akbar. Amin, amin. Takbir. Wah. Pintar pintar. Tolong diedit nanti ya. Gini kan gini. Oh gini. Nah, paling seperti itu Ustaz. Jadi mungkin kenapa jadi mulai berubah setelah memikirkan hal itu dari mana, sedang apa mau kemana. Ada apa? Kegelisahan. Kegelisahan. Gitu ya? Abis ini saya mengapa ini? Iya betul. Gitu. Misalnya zaman-zaman ngeband, ujung-ujungnya ngeband, udah jadi anak band. Wah, saya lihat yang udah senior-senior. Banyak yang akhirnya ujungnya narkoba, frustasi, nggak ada ujungnya gitu, nggak ada peaknya. Mau jadi pengusaha, pejabat paling tingginya seragamnya orange, kan gitu. Oh iya. Nabrak tiang listrik gitu ya. Bener. Oh, iya. Padahal paling tinggi lagi nabrak tiang listrik lagi. Padahal semua seragam kita terakhir warnanya padahal cuma putih. Kan? Yeah. Nah itu dia. Menurut saya sih ya, kalau kita rubah pola pikir kita, maka semuanya akan berubah. Kegelisahan itu akan hilang, kita akan tambah ketenangan gitu. Paling itu Ustaz. Oke, baik. Jadi berawal dari ketidaktenangan, walaupun sudah punya semuanya, tapi tiba-tiba timbul, tapi kok nggak nyaman ya.